The next 7 days, learning by the leader of the Muriran Islamic Boarding School, that is Kiai Haji Agus Fahmi Abdullah Haziq. The time is yours. Acara selanjutnya, pengajian umum oleh Kiai Haji Agus Fahmi Abdullah Haziq selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Teguh Ireng Jombang, Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, para bunyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti fatwa-fatwanya, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Manan selaku sahibul hajah sekaligus sahibul makan wal makanan. Sahibul makan itu ya tuan rumah, makan itu bahasa Arab, tempat. Nah, makanan itu bahasa Indonesia. Beserta keluarga, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bupati Lombok Timur Tuan Guru Haji Sulaiman Azmi Sukiman Azmi, maklum ya, yang menjabat periode kedua. Alhamdulillah, tadi Tuan Guru sebenarnya cuma berkata periode 1 sudah memberikan bantuan, cuma periode kedua belum, katanya. Itu hanya ungkapan saja sebenarnya. Alhamdulillah Pak Bupati merasa tadi ya, inilah orang NU itu kalau minta itu halus sekali ya. Sebenarnya tadi mau minta juga, tapi hanya mengatakan periode kedua belum. Insya Allah setelah ini APBD yang akan datang akan cair. Allahumma. Yang terhormat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lombok Timur, serta anggota DPR yang hadir di tempat ini, Kapolres atau yang mewakili, dan Dandim atau yang mewakili, keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Lombok Timur, sahabat-sahabat Banser, serta santriwan santriwati semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama ke-96 serta Haul Am Pondok Pesantren Al-Manan baginya ke-26, khususnya Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke-12, Tuan Guru Haji Jamaluddin ke-97, Tuan Guru Haji Abdul Manan ke-34, dan Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Abdul Manan ke-14. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi isyarah kelak berkumpulnya kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekarang ini telah berusia menurut tahun Masehi 96 tahun dan menurut kalender Hijriah berusia 99 tahun. Tentu para muassis Nahdlatul Ulama dulu ketika mendirikan Nahdlatul Ulama itu tidak seperti pendirian Nahdlatul Ulama, walaupun waktu itu didasari oleh berkembangnya paham Wahabi di Saudi, tidak serta-merta langsung mufakat. Ulama-ulama zaman dahulu itu ketika punya keinginan, punya azam seperti muassis Nahdlatul Ulama, tirakatnya itu luar biasa, riyadhah batiniyahnya itu luar biasa. Konon istri Hadratus Syekh Muhammad Hashim As'ari itu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu beliau puasa 3 tahun. 1 tahun diniatkan untuk keluarganya, 1 tahun diniatkan untuk pondok dan santri-santrinya, dan yang 1 tahun diniatkan khusus untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi mendirikan Jam'iyah NU itu tidak seperti mendirikan parpol yang asal kumpul seminggu deklarasi. Tidak ada NU deklarasi, itu tidak ada ya. Dan bukan hanya sekedar itu, Hadratus Syekh itu baru bisa mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tahun 1926. Padahal prosesnya itu sudah dimulai jauh-jauh hari, beberapa tahun sebelumnya itu proses sudah dimulai. Sehingga tahun 1924 kalau tidak salah turun restu dari guru beliau, yaitu Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, yang terkenal ketika disampaikan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin dengan tongkat dan tasbih serta bacaan Zajabar Yakohan, disampaikan sebagai apa? Inilah isyarat restu dari guru Hadratus saya yaitu Syekhona Khalil. Dan ketika restu itu turun 1924 tidak begitu saja, 2 tahun kemudian barulah tahun 1926 Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tepatnya tanggal 31 Januari 1926 yang bertepatan dengan 16 Rajab, itu lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi prosesnya itu lama ya. Nah,
Maka tugas Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu adalah untuk membendung paham Wahabi. Tentu itu awal. Nah sekarang ini tugas kita tentu jauh lebih berat, bukan hanya menghadapi serangan yang bermacam-macam, tetapi bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Negara Indonesia NKRI ini insya Allah selama NU-nya utuh, NKRI akan utuh. Maka janganlah kemudian kita ini ngurusi hal-hal yang receh-receh, yang sepele-sepele. Mohon maaf, pendiri Muhammadiyah yaitu Muhammad Darwis atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dulu satu pondok dengan Hadratus Syekh, belajar di tempat yang sama, menjadi santrinya Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Satu kamar, satu perguruan. Jadi NU Muhammadiyah itu dulu begitu akrabnya Hadratus Syekh dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan karena usianya lebih tua memanggil Hadratus Syekh dengan panggilan Dik Hasyim, dan Hadratus Syekh karena usianya lebih muda memanggil Kiai Ahmad Dahlan dengan sebutan Mas Darwis. Alangkah indahnya persaudaraan yang dirajut oleh pendiri dua organisasi besar ini. Maka tidak layak kalau sekarang ini justru eker-ekeran. Dan yang dibuat eker-ekeran itu perkara-perkara yang gak penting. Masalah salaman habis sholat jadi perkara nyuwun sewu. Ya, saya ini ditanya bagaimana hukumnya salaman setelah sholat. Ya jawaban saya sederhana. Loh, wong orang habis sholat jangankan salaman, WA-an saja boleh. Betul? Yang nggak boleh itu WA-an ketika sholat. Kemarin viral itu ya, ada imam baca Al-Fatihah, HP-nya bunyi ditaruh di saku, kemudian dia ambil sambil dia baca. Ini loh, mondoknya di mana dulu kok bisa begini? Ya Allah, saya ditanya bagaimana hukumnya sholat baca usoli batal. Sholat baca usoli batal, Pak. Loh betul. Allahu Akbar, usoli fardhu maghrib batal sholatnya. Loh betul. Baca usoli itu sebelum sholat. Gak apa-apa, sebelum sholat baca koran boleh, baca komik juga boleh. Tapi kalau sholat baca usoli gak boleh. Itu kan sama dengan bagaimana hukumnya salaman setelah. Gak perlu diperkarakan seperti itu. Makanya alhamdulillah tadi Tuan Guru Zamharir menceritakan di keluarganya ada perbedaan. Gak apa-apa. Kalau memang harus berbeda, jangan dibuat sama, iya kan? Kalau harus sama, ya jangan dibeda-bedakan. Kalau misalnya tadi nggak boleh maulid itu bid'ah, kalau maulid itu dianggap bid'ah, semakin semarakkan maulid ya. Jangan diajak berdebat, orang begitu nggak bisa diajak berdebat. Semakin semarakkan maulid. Kenapa? Saya ini ya memang harus sabar ya Om Bupati ya, ini Om Bupati ini harus sabar ini. Jadi kenapa? Orang memperingati Maulid Nabi, mohon maaf, itu adalah ekspresi kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau saya ditanya, ya saja begini,
untuk mencintai baginda Nabi saya tidak butuh dalil yang sahih, yang saya butuhkan adalah hati yang bersih. Ya. Tidak butuh hadis sahih untuk mencintai Nabi. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih. Orang kalau hatinya bersih, semua kebaikan akan dikerjakan, baik itu ada dalilnya maupun nggak ada. Dan mohon maaf, satu-satunya yang mempunyai jargon hubbul watan minal iman itu hanya Nahdlatul Ulama. Kita punya jargon begitu juga dikatakan, tapi itu kan bukan hadis katanya. Ya saya jawab lagi, sudahlah, walaupun itu bukan hadis, kalau itu baik apa salahnya? Kanjeng Nabi itu aslinya mencintai negeri, yang dicintai itu adalah Mekah. Seandainya beliau tidak diusir oleh orang-orang musyrik, beliau akan tetap tinggal di Mekah. Wahai Mekah, aku sangat mencintaimu, kata Kanjeng Nabi begitu. Lah ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai dalil mencintai negara, cuma untuk gampangnya saja Nahdlatul Ulama memakai jargon ucapan-ucapan ulama, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Sama dengan an-nadzafatu minal iman, itu bukan hadis gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh dipakai. Kalau tidak ada an-nadzafatu minal iman, mungkin lingkungan kita kumuh, masjid kita ini pesing baunya ya. Kenapa? Namun kita ini an-nadzafatu minal iman saja masih banyak sampah berserakan, apalagi nggak ada dalil seperti itu. Itu loh. Maka Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang memang luar biasa. Tugasnya itu bukan hanya bukan hanya ngurusi dunia, tapi akhirat juga. Ya, kita ini kemarin lagi viral ini, mohon maaf ya, tahlilan 3 hari 7 hari ada seorang kiai, nggak tahu kiai mana itu, pokoknya namanya KH Sugianto namanya kalau nggak salah, itu viral mengatakan ini Kiai Soleh Darah. Ternyata ya itu Pak Bupati, ternyata hanya dipotong-potong tadi itu. Makanya kalau kita ini mendengar berita jangan suka yang terpotong-terpotong. Tradisi Nahdlatul Ulama itu tabayyun. Ya, tabayyun itu apa? Konfirmasi, meminta klarifikasi, menanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang sangat luar biasa. Jadi ngurusi umatnya, ngurusi jamaahnya ini bukan hanya ketika masih hidup, bahkan ketika mereka jamaahnya itu sudah wafat pun masih diurusi. Betul? Dikirimi Fatihah, dikirimi tahlil. Ada yang nggak percaya, oh mana mungkin itu sampai. Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu, nanti saya kirimi. Kalau nggak sampai saya ganti rugi. Loh kan gampang ya. Jadi ngurusi umatnya itu bukan hanya ketika mereka masih hidup saja, bahkan ketika jamaahnya itu sudah wafat sekalipun masih diurusi. Ini loh enaknya jadi warga Nahdlatul Ulama. Apalagi kemarin itu waktu varian Delta Pak Bupati, ya Allah, di Jombang itu sehari itu yang meninggal 36 Pak. Pernah satu hari itu yang meninggal 36 ya. Di Teburung itu gantian Pak, gang ini, magang itu tiap hari ada, sampai warga ini bingung ya. Jadi berkat nggak habis-habis Pak ya. Jadi itu ya, orang kalau tahlilan kan pulangnya dapat berkat ya. Wah, ini enaknya dari warga NU itu, berasnya ibu-ibu nggak kalong sama sekali ya.
makanya berkat, karena makan berkat itu barokah katanya begitu. Makanya ibu-ibu saya lihat ini gemuk-gemuk warga NU itu kebanyakan makan berkat ini. Alhamdulillah. Waduh, ini kalau suka berkat kayaknya itu ya. Jadi begitulah, NU itu organisasi yang tidak mempersulit umatnya. Jadi nggak harus begini diancam dengan neraka, enggak. Karena Islam itu bukan hanya agama ibadah. Lagi sekali yang merasa kehilangan HP, merasa kehilangan HP, datang ke sumber suara atau bisa menghubungi tukang parkir. Yang merasa kehilangan HP datang ke sumber suara atau bisa menghubungi tukang parkir.